Nah, koinnya aja dibeli pakai rupiah. Nah, itu dia yang harus kita luruskan. Oh, ini kan nggak mikir. Makanya Gitu loh. kita dari sana kemana? Sampahnya itu mati. Ya, orang sama skema. Enggak, yang memeriksa ini kemarin sebenarnya saya ke Polres. Sampai itu begini, Pak. Soalnya kan terus berkembang gitu ya. Kalau kita nggak counter itu tahu sendiri mas. Kita sedang membuat juga. Boleh, dia bakal counter. Kita juga counter di kita. Artinya kan kita ada Ya. Bukan, maksud saya kenapa jadi ada dua yang periksa gitu loh? sama, satu saya kalinya Pak. Karena saya iya pernah. Pernah ada, kita minta keterangan juga. Supaya mempercepat proses Ya, Pak. boleh. Gitu. Ya, silakan. Ya udah di sini. Mau dari dulu Pak? Kan juga apakah dinar dan dirham yang berlaku di sini ini adalah alat pembayaran, ya kan? Nah tadi saya jelaskan bahwa dinar dan dirham di sini ini namanya pun bukan, itu adalah mengenai satuan berat. Seperti kalau kita menyebut gram, ya. Jadi kalau secara modern berat itu diukur dengan gram. Makanya di dalam koin itu satu tulisannya dia ada koin emas dan koin perak. Kedua disebutkan dinar dan dirham. Nah, tapi ini kan orang nggak ngerti, maka disebutkan 2975 gram dan 4,25 gram. Nah, itu arti kata dinar dan dirhamnya adalah mengacu pada berat. Karena itu adalah sesuai dengan tradisi dan juga yang ada di dalam sebetulnya dalam hukum muamalah. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih orang harus membayar mahar, ya kan? Nah, Imam Malik mengatakan bahwa membayar mahar itu sekurang-kurangnya 1/4 dinar. Nah, maksudnya apa 1/4 dinar? 1/4 dinar adalah maksudnya berarti 4,25 dibagi 4, 1,0 sekian gram emas. Gitu ya. Itu Nah, jadi juga menjadi standar Antam dalam menjual. oh iya, Antam pun mengikuti standar itu. Malah yang menyebut koinnya dinar itu Antam. Nah, mungkin karena mereka tidak mempertimbangkan tradisi Islam bahwa yang dimaksud dinar itu bukan namanya, melainkan adalah beratnya. Walaupun di Antam juga ditulis 4,25 gram, tapi dia tulis namanya tuh dinar. Nah, kami di sini nggak ada pakai nama dinar. Namanya adalah koin emas dan koin perak. Peruri juga mencetak koin emas dan perak. Dia nyebutnya juga dinar dan dirham. Gitu. Jadi yang lebih potensi menimbulkan salah paham itu ya Peruri dan Antam. Bukan kami di sini. Kami jelas-jelas supaya tidak ada kesalahpahaman, koin itu disebut koin emas dan koin perak. Gitu. Tertulis besar banget tuh di koinnya. Tapi secara sejarahan itu juga memang memiliki latar belakang sejarah itu ya koin. Oh ya jelas dong. Kalau dilihat dari sejarah, seluruh alat tukar yang berlaku itu di antara beberapa alat tukar yang berlaku itu yang paling disukai adalah emas dan perak. Gitu ya. Nah, jadi dolar, guilders, pound sterling, bahkan rupiah, itu semua artinya emas atau perak. Ada artinya, sekarang tidak ada artinya karena tadi hanya diambil sebagai nama. Tapi itu ada artinya, bahkan baht, mata uang Thailand itu maknanya juga satuan berat. Gitu, sekian gram. Nah, kita punya tradisi ada tola, ada mayam, ada apalagi suku, ada ameh, ya kan? Nah, tapi tidak standar. Kalau orang bilang berapa mayam di Amerika nggak tahu orang, di Cina nggak tahu mayam itu apa, atau orang Indonesia nggak tahu satu tola itu berapa. Tapi kalau dibilang 1 dinar, semua orang tahu di seluruh dunia bahwa 1 dinar adalah 4/4 gram emas. Gitu ya, itu membuktikan bahwa ini bukan nama, ini adalah satuan berat. Gitu ya. Dan kalau orang dengan sukarela, nah satu lagi yang disebut alat bayar sah atau legal tender itu artinya adalah karena undang-undang mengharuskan itu. Ini tidak ada di seluruh dunia ini, bahkan secara syariat Islam haram hukumnya mengatakan bahwa satu-satunya alat tukar adalah dinar atau dua alat tukar yang berlaku hanya dinar dan dirham, itu haram. Jadi tidak mungkin ini para penggerak muamalah ini mengharuskan dinar dan dirham, nggak mungkin, karena itu hukumnya haram, ya. Jadi harus bebas memilih alat tukar. Mau bawa jagung, itu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 6 kalau kita mengacu pada Nabi. Emas, perak, gandum, jawawut, kurma dan garam. Nah, kenapa disebut garam? Karena garam recehan.
ya kan? Kurma, perak itu kan untuk yang sedang, yang besar ya emas. Gitu. Jadi sekali lagi ini urusannya adalah tukar menukar yang redo sama redo. Kalau ada orang yang tidak setuju ya tidak berlaku. Gitu ya. Nah, jadi ini maksud saya untuk meng-clearkan bahwa ini tidak ada hubungan dengan undang-undang mata uang. Justru kita menjagai tadi supaya tidak ada mata uang asing yang hanya karena bernama apapun, entah dinar, entah dirham, entah apapun tidak boleh. Dan artinya ini seperti yang saya maksudkan tadi, koin ini mau dikasih nama apa saja boleh. Mau dikasih nama misalnya cemplon, nah, boleh. Berapa cemplon nih harganya? Nah, boleh. Substansinya adalah bahwa ini adalah emas dan perak, nggak ada urusan dengan satu nama alat bayar tertentu gitu. Dengan bebasnya orang keluar masuk dengan membawa itu dan koin-koin seperti itu, apa tidak rentan terhadap bisa penipuan gitu? Ya justru itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita menghindari itu, nah disitulah kita menggunakan undang-undang metrologi, ya kan, bahwa kadarnya harus benar, beratnya harus benar gitu. Nah itu sebabnya misalnya kalau Antam nih sebagai contoh, dia tambahin sertifikat gitu, yang lain enggak, karena di dalam koinnya sendiri sudah disebutkan ada beratnya, ada kadarnya, ya kan. Jadi kalau soal mau tahu bagaimana tiruan atau pemalsuan atau enggak, pertama emas dan perak nggak bisa dipalsu, dia hanya bisa dicurangi, kadarnya dirubah, ya kan. Misalnya dari 22 karat dirubah menjadi 18 karat. Nah, tapi begitu kadarnya berubah, dia berubah warna, berubah ukuran, berubah timbangan. Jadi dengan mudah bisa diketahui. Itu tentu kalau mau tahu persis ya diuji di laboratorium, tapi dengan ditimbang saja kita sudah tahu itu palsu atau tidak gitu. Jadi berbeda ya antara mata uang dengan uang berbeda. Mata uang dengan uang sangat berbeda. Jadi mata uang itu, jadi undang-undang mata uang namanya aja mata uang, undang-undang mata uang atau legal tender law, ini kan berlaku di seluruh dunia, ya kan? Kalau uang itu ya dia mesti berupa barang gitu, barang ya, kan itu lebih tepatnya sebagai alat tukar, kan itu ada disebut sebagai medium of exchange. Nah kalau mata uang kan namanya currency kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab clear, yang disebut alat tukar ini adalah nukut atau ain lah tepatnya, bukan nukut. Kalau nukut itu spesifik emas dan perak, tapi ain adalah alat tukar yang punya nilai. Jadi kalau membeli sesuatu atau menukar sesuatu, makanya 3 syaratnya kan. Yang pertama tadi tidak boleh dipaksa, yang kedua dia mesti setara, mislan bimithlin gitu. Jadi kalau menukar satu barang harus dapatkan barang yang setara dengan itu. Yang ketiga adalah ya dan biadin, mesti tunai. Nah, kenapa sekarang masyarakat menyukai emas dan perak? Karena emas dan perak memenuhi 3 syarat tadi sebagai uang, ya kan, sebagai alat tukar. Bukan alat bayar yang sah, bukan mata uang yang sah, bukan. Tapi ini sebagai alat di dalam ya exchange tadi itu, pertukaran itu atau perdagangan secara umum ya. Kadang-kadang kita menyebutnya jual beli. Karena tadi pertama bebas memilih. Mau pakai emas, mau pakai perak, mau pakai gandum, mau pakai jagung, silahkan. Nah, yang kedua tadi dia punya nilai yang setara gitu. 4 gram emas semua di dunia ini 4 gram emas sama nilainya. 3 gram perak di dunia ini 3 gram perak nilainya. Gitu. Kalau kita pakai dolar atau pakai pound sterling atau pakai yen atau pakai apapun nama-nama yang menggunakan atau yang digunakan pada currency yaitu kertas, nilainya nggak tetap, bahkan tidak ada. 5 tahun yang lalu dapat 5 kg telur, hari ini dengan jumlah nominal yang sama dapat hanya 1 kg telur. Kalau dengan barang perak atau emas atau jagung selamanya sama. Ya, tidak akan pernah berubah. 100 tahun yang lalu kalau misalnya 1 kilo jagung itu dapat ditukar dengan 2 kilo beras. Sampai hari ini, sampai kiamat nggak akan berubah, ya, kecuali ada fluktuasi sedikit dalam situasi tertentu. Nah begitu juga kenapa orang menyukai koin emas dan perak, karena dengan koin emas dan perak pertukaran itu tidak akan pernah berubah. Dari zaman Nabi SAW 1 miskol 4/4 gram emas
1 dinar kalau mau disebut pakai istilah itu dapat 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing tergantung ukurannya. Hari ini juga begitu. Nah, kalau kita menggunakan dolar, dulu harga kambing mungkin $50, sekarang $100, iya kan? Nah, jadi orang sekarang kalau ada pilihan, nah itu yang kita berikan pilihan, memilih beras atau memilih jagung atau memilih emas atau memilih perak gitu ya. Dan itu tidak ada kebebasan memilih, itu tidak ada larangan di dalam hukum apapun di dunia ini. Bahkan itu adalah hak asasi. Hak asasi ekonomi ya. Hak asasi, karena Allah SWT sendiri menjamin, Tuhan yang menjamin bahwa tidak boleh memaksakan dalam hal harta kecuali melalui transaksi yang rela sama rela. Mutual consent ya. Jadi prinsip perdagangan adalah mutual consent. Itu yang kita laksanakan di pasar muamalah. Oh iya, mungkin satu lagi kalau ada pertanyaan, jadi di mana saja sih pasar muamalah ini dijalankan? Sekarang ini ya banyak, kalau saya hitung tuh mungkin ada sekitar 20 tempat lah, dan itu kan berganti-ganti, ada yang sepekan sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang masih sebulan sekali, tapi ada yang sepekan itu di 3 tempat dan sebagainya. Nah, itu adalah tergantung pada masing-masing masyarakat setempat. Jadi ini adalah komunitas-komunitas yang bergerak sendiri, yang mau menginginkan untuk tadi punya kebebasan di dalam memilih gitu. Maknanya apa? Jadi maknanya adalah dengan cara ini tidak akan ada orang miskin. Kita tidak tergantung pada mata uang ya. Kalau hari ini orang tidak punya mata uang dibilang miskin, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa berjual beli. Nah, apa yang kita kenalkan melalui pasar muamalah ini adalah bahwa tidak ada orang miskin. Allah SWT tidak memberikan orang miskin, tidak menciptakan orang miskin ya. Jadi kalau dia nggak punya dolar, nggak punya rupiah, dia punya beras, dia bisa berdagang dengan berasnya, tukar jagung, tukar baju yang dia perlukan ya. Jadi tidak akan ada orang miskin, tidak boleh ada orang miskin, karena Allah SWT sudah memberikan harta kekayaan itu berlebih buat siapapun ya. Kemiskinan itu timbul karena sistem ya, yang membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yaitu melalui alat pertukaran yang tidak adil gitu. Nah, ini adalah fitrah sebagaimana Allah tetapkan, sebagaimana Rasulullah ajarkan. Jadi karena itu tidak mungkin ada hukum manusia yang dilanggar, nggak ada. Seperti hanya orang menikah, melahirkan, ya kan, membesarkan anak-anaknya, kemudian meninggal, mati. Nah, itu adalah kehidupan fitrah. Begitu juga perdagangan, begitu juga harta ya. Harta itu dicari, didistribusikan, habis, dicari lagi, dikumpulkan, bagikan lagi, habis. Nah, hari ini karena yang berlaku riba merajalela, harta tidak beredar. Harta menumpuk di satu kelas segelintir orang gitu. Nah, jadi dan harta yang menumpuk itu ya emas, perak, tembaga, aluminium, jagung, kedelai, semua komoditi itu yang mau kita edarkan kembali di dalam masyarakat melalui apa yang kita sebut sebagai pasar muamalah ini. Gitu. Satu lagi Pak, Ya. penekanan masalah ini dibawa ke isu politik. Oh, ya. Nah, tolong ditekanin kalau ada beberapa partai yang mengakui bahwa ini partainya Ya. gitu. Ya, lalu tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ini semua adalah inisiatif masyarakat tanpa ada ormas, ada organisasi politik. Ini semua nggak ada kaitan. Ini semua spontanitas dari masyarakat yang mulai mengerti itu, dan mereka mencari cara untuk sebenarnya mengatasi krisis yang sedang terjadi ya. Sekarang ini ekonomi sulit, perdagangan macet. Nah, jadi adanya pasar muamalah ini menghidupkan perekonomian rakyat itu, dan karena itu kalau ada partai tertentu atau ormas tertentu mengklaim ini ada kaitannya, itu tidak benar ya. Jadi saya berharap bahwa tidak ada upaya-upaya dari organisasi tertentu atau ormas atau parpol yang mencoba-coba untuk mereguk manfaat atau memancing di air keruh dengan memanipulasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini. Kira-kira untuk info tentang terkait pasar muamalah, uang emas dan perak, barter, nah di sini bisa didapatkan di mana
Ya, kalau tentang informasi, nah tadi kan saya menghimbau ya, masyarakat harap mencari informasi, mencari pengetahuan. Itu kan sekarang era medsos ini. Banyak sekali akun-akun baik itu Instagram, Facebook, grup-grup Facebook tuh ada yang namanya Melek Dinar Dirham misalnya ya. Kemudian tentu ada beberapa website. Cuma nggak tahu nih, saya sayangkan nih beberapa website kita ini kok dalam beberapa hari ini down ini gitu. Saya justru lagi mencari-cari tahu. Kenapa kalau dibuka yang muncul itu internet positif, dianggap internet porno ini. Ada yang namanya pasarmuamalah.net, ada yang namanya Wakala Induk Bintan dan sebagainya ya. Jadi bisa di situ. Kalau di Instagram atau YouTube kira-kira di mana bisa ditemukan? Ada info Dinar Dirham namanya. Kemudian ada setiap pasar muamalah sepertinya ada grupnya, ada akunnya juga. Ada pasar wakaf Medan, ada pasar wakaf Bintan ya, kemudian ada pasar Malang Raya. Ya, dan sebagainya. Jadi di tiap-tiap tempat saya rasa ada. Jadi sebenarnya sudah dengan mudah. Jadi kalau timbul fitnah dan kebohongan itu sebenarnya keterlaluan ya. Karena informasinya sudah cukup. Buku-buku juga banyak ya kan. Ada Pustaka Adina itu banyak menerbitkan buku-buku yang terkait dengan muamalah dan sebagainya. Nah, sama yang penting ini. Ini Al-Muwatta dari Imam Malik. Ini adalah sumber pengetahuan yang sekarang hilang, yang harus dikembalikan di kalangan umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mempraktekkan muamalah. Ini udah banyak yang terjemahkan ini. Penerbitnya juga macam-macam, cari aja yang bagus. Ada ajakan atau himbauan Mir ke pihak lain supaya mengikuti kegiatan ini? Nah, jadi begini, kan tadi saya sudah jelaskan ya, tujuan kita dengan pasar muamalah, lalu adanya koin emas dan perak ini adalah menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat, menggerakkan perekonomian masyarakat, memperkecil riba, karena riba ini merajalela luar biasa, orang tidak mengerti lagi mana perdagangan, mana riba. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita ini adalah untuk semuanya bagaimana bangsa ini menjadi lebih kuat, lebih makmur, lebih sejahtera dengan harta itu beredar. Ya, karena harta itu bukan tidak ada, kita harta melimpah-limpah, tapi dikuasai segelintir orang, gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah memeratakan harta ini melalui perdagangan dengan alat tukar yang adil, apa saja itu bentuknya, komoditi, ya. Dan karena itu saya menghimbau siapapun, apapun ormasnya, apapun afiliasinya, ya, muslim non muslim, ikut menggerakkan perekonomian rakyat ini. Ya, jadi emas dan perak itu nggak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan ideologi politik, ya. Dan sekarang siapa yang menggunakan koin emas terbanyak dan yang menganggap itu bahkan sebagai alat tukar yang sah itu di Amerika. Sudah ada 12 negara bagian yang mensahkan emas dan perak ini sebagai legal tender. Ya, tapi terbatas. Nah, Afrika Selatan dengan Krugeran itu juga menganggap di sana nggak ada masalah orang mau jual beli pakai koin emas, memang itu legal tender di Afrika Selatan. Kemudian Israel sekarang juga membuat koin emas, ya. Nah, jadi di beberapa negara bahkan sudah mengembalikan bukan hanya kertas, tapi emas dan perak sudah menjadi alat bayar yang sah. Di sini belum, dan saya sudah dari tadi jelaskan memang bukan. Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahwa koin emas dan perak ini sebagai alat bayar yang sah. Ini bukan alat bayar yang sah. Ya, tapi ini adalah ya seperti gandum atau terigu atau jagung gitu ya. Ini adalah harta kekayaan yang bisa digunakan sebagai alat untuk barter, untuk tukar menukar gitu ya. Nah, jadi saya menghimbau justru marilah dari Sabang sampai Merauke gerakkan pasar-pasar muamalah itu, mau disebut pasar klewer, mau disebut pasar kaget, mau disebut pasar krempengan, pasar rakyat, terserah. Itu nggak penting gitu. Tapi bahwa ekonomi rakyat bergerak, harta berputar, emas dan perak yang ditimbun-timbun bisa kembali masuk ke kantong masyarakat ya dalam bentuk koin. Karena kalau dalam bentuk batangan nggak ada standarnya. Nah, jadi sekali lagi kenapa ada nama istilah dinar dan istilah dirham, itulah standar beratnya supaya menjadi seragam di seluruh dunia, bukan cuma di negeri ini gitu. Clear?